Ilmu sihir itu sebenarnya pada saat kita periksa medis memang nggak ada, tapi lama-lama tuh kalau sininya tali buhulnya ya, kalau bisa bilang tali buhulnya itu ditali, ini juga bisa bengkak dong sama si jin. Nah ini juga bengkaknya kita kena medis, jadi harus diobati medis juga diobati dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini giliran makhluk astral di samping kalian ya, yaitu zodiak Scorpio. Jadi sekali lagi mungkin ada yang bilang saya halu, mungkin kalian tidak suka dengan konten seperti ini, ditinggalkan aja. Saya juga nggak akan memaksa kalian untuk menyukai konten saya, karena saya menyuguhkan monggo yang bermanfaat, bisa bermanfaat monggo, siapa tahu bermanfaat. Dan sekali lagi saya mendatangkan mereka itu real. Saya juga tidak bisa dengan mediator, karena menurut saya kalau saya dengan mediator mungkin biar bisa lebih meyakinkan ya biasanya kalau dengan mediator, tetapi menurut prinsip saya kasihan yang jadikan mediator, sehingga yang jadi mediator itu akhirnya dia akan ada jiwanya akan bisa mudah dimasuki. Kasihan kalau pas keimanannya nggak bagus, ibadahnya nggak kencang, terus kasihan nanti akan mudah dimana. Jadi akan banyak tidak baiknya sih untuk mediator. Itu pengetahuan saya ya. Tidak, kalau kalian semua tidak monggo, karena orang punya perspektif sendiri untuk melihat hidup ya, dengan banyak cara, dengan banyak hal yang memang kita tidak bisa untuk mengiyakan apa yang saya lakukan. Itu sudah saya sangat bisa menyadari. Bagaimana dengan Scorpio? Scorpio ada makhluk astral di samping kalian yang mungkin ada yang bermasalah jodohnya, rizkinya. Akan saya panggilkan satu. Yang nomor satu di samping saya ini makhluk panjang kali ini Kunti, tapi yang pakai baju putih ya. Kunti ini ada sering di sekolahan kalian, di rumah kalian. Ini ada murid ya, ada banyak murid, ada murid beberapa dari Libra yang masih sekolah di kampusnya. Dia sering dilihatkan Kunti ini. Kenapa? Karena si ini anaknya jadinya tuh kurang terbuka, minder ya. Terus akhirnya si Kunti tuh sering lihat, karena si cewek ini tuh sering lamun, katanya sering lamun, terus menyendiri. Jadi si Kunti tuh nguntitin dia terus. Nah akhirnya pada saat dia di rumah ngobrol sama keluarganya pun dia tidak bisa terbuka, dia sering menyendiri. Ini hati-hati kalau misalnya punya anak Libra yang sering menyendiri, Scorpio yang sering menyendiri, terus gak suka bertemannya juga hanya terlalu tertutup ya. Terus ini sebenarnya di kamarnya itu sering dia didampingi sama Kunti, itu memberikan dia masuk ke mimpinya, masuk ke pola pikirnya yang tidak baik. Akhirnya sulit diatur ini anak, walaupun dia pendiam, tapi akhirnya dia itu sering melakukan hal-hal yang mungkin bikin orang tuanya stres, ibunya stres. Kadang disuruh ibunya nggak begitu patuh gitu ya. Mungkin ini yang punya anak seperti ini, cepat ibunya dibacakan ayat kursi, air putihnya diminumkan, ubun-ubunnya setiap malam mau tidur, pas tidur itu dibacakan ayat kursi, Al-Fatihah kalau di agama Islam ya, itu ditiupkan ke nafasnya. Itu rutin setiap hari, insya Allah anaknya nggak akan itu. Jadi saya lihat ini bahayanya nanti kalau anak yang pendiam, sering murung, terus tertutup begini, terus ada Kunti yang di sampingnya itu biasanya walaupun dia diam tuh sangat berani sama orang tuanya. Karena pada saat anak saya pernah saya ingatkan, terus dia itu mendak-mendak tuh, pernah kayak orang kesurupan. Itu waktu itu mau pindah sekolah kelas 2, itu anak saya masih SD. Itu teriak-teriak aneh, kayak orang kesurupan gitu, nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih masukan, nggak nurut lah sama orang tua. Ternyata saya lihat tuh ada Kunti di sampingnya, dan saya tanya anak saya, kenapa kak, pas sadar nih sudah enak, kok kamu berani sama mama, padahal biasanya kamu tuh anak baik gini-gini. Ternyata saya cerita, itu ada Kunti di sampingku, kayak aku tuh emosi sama mama. Jadi kayak dibisikin, kamu harus berani, harus ngelawan.
itu nggak bener, nggak terima, kamu harus nggak terima katanya. Itu anak saya sendiri itu bicara seperti itu. Makanya kak kamu harus begini. Untungnya anak saya mau terbuka. Jadi memang saya kenapa kak kok begini. Jadi pada saat saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol seperti teman. Karena memang anak zaman sekarang itu nggak bisa di-strength banget, dikeras banget, nggak bisa. Memang harus kadangkala dikeras, kadangkala kita bisa menjadi temannya. Akhirnya alhamdulillah anak saya sekarang sudah jarang, walaupun kadang masih ada, kamu digantung kunti tadi berarti berani. Oh iya mah, dia masih minta maaf ya. Mungkin bisa jadi untuk masukan untuk kita semua ya, yang bermanfaat. Kalau yang nggak suka dengan konten seperti ini, sekali lagi tinggalkan saja ya. Oke, sekali lagi ini yang kedua, ada genderuwo yang umurnya hampir ratusan tahun. Ini kalian yang tinggal di rumah beranda katanya, rumah kayak zaman dulu kan banyak ya, kayak rumahnya kakek nenek saya itu yang di Sumber Porong Lawang itu kan, dulu kerja di rumah sakit jiwa Sumber Porong, dapat rumah dinas gitu. Rumahnya memang rumah bangunan Belanda dan banyak hantunya, memang luar biasa. Jadi rumah seperti itu hawanya katanya serem, terus kadang bikin suka emosi walaupun sholatnya rajin. Kadang pada saat kalut langsung kayak emosinya langsung deal katanya gitu, langsung kayak, padahal ini memang orangnya juga rajin ibadah, cuman kadang-kadang tiba-tiba kayak emosi, ini ayahnya apa, ini yang ada di rumah kuno. Nah sebaiknya kalau yang sudah keluar ininya, genderuwo yang sudah keluar ininya sudah ratusan tahun, biasanya ayat kursi tidak mempan. Sebaiknya di pengalaman saya itu kayak puasa, dikhususkan rumahnya mungkin setiap minggu berapa kali, 1 kali mungkin, atau rumahnya dikhususkan untuk disedekahin, sedekah khusus rumahnya itu bisa. Atau kalau saya pengalaman lagi, kan kadang ayat kursi itu hafal jin-jin yang umur segitu, tapi kalau yang kerucut-kerucut yang masih puluhan tahun memang belum hafal, nggak bisa hafal. Tapi entah yang ratusan tahun itu bisa nirukan kita. Pada saat ada orang kesurupan itu malah ditirukan, karena yang ngikut yang siung sudah keluar ininya, taringnya. Nah ini biasanya kalau baca Al-Kahfi di Islam ya, surat Al-Kahfi itu mereka takut banget, mereka nggak bisa niruin. Nah itu bisa setiap hari mungkin bacakan surat Al-Kahfi, itu bisa. Ini pengalaman saya, karena saya berkutat di dunia seperti itu. Banyak orang yang minta tolong ke saya dari umur 18 lah ya, saya 18. Jadi itu pengalaman, karena ada yang dikasihin baca kursi malah ditirukan nih sama yang kesurupan. Ternyata bisanya dengan dengan Al-Kahfi gitu. Bagaimana nomor 3? Nomor 3 ini ada jin yang besar banget ini. Kok ada jin kayak ada setan kayak mumi ya? Ini ada di Indonesia, nggak ada deh ini. Katanya di luar negeri. Ini subscriber saya luar negeri. Rumahnya ada setan kayak mumi ya. Mumi ini rumahnya katanya rumah yang mungkin kuno, bangunan kuno. Ini beberapa. Nah ini bangunan mumi ini bagaimana? Sulit katanya dihilangkan, termasuk kami setan yang sudah umur ratusan tahun. Jadi kadang tiba-tiba anaknya sakit, rewel katanya. Terus kadang-kadang tiba-tiba si suami marah-marah, nggak jelas, emosinya nggak stabil. Kalau sampai selingkuh enggak, tapi kayak kurang damai gitu loh. Sering kayak marah-marah nggak jelas. Perkara sedikit, tinggalnya di mana? Dia tinggal di lorong sama ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini ada di mana nih? Yang tinggal di Australia, ada yang tinggal di Malaysia, Singapura ada ini. Ada yang tinggal di Prancis ya, di sini ya. Sebagian sudah menjadi subscriber saya, sebagian belum. Terus ada yang di Amerika, ada di USA katanya. Ada ini rumah yang kuno katanya. Rumahnya bukan kuno, sudah kayak rumah lama gitu ditempatin. Orangnya keluarga rezekinya gede, kayak cuman itu tadi kurang tentrem. Selingkuh enggak, cuman kayak sering emosi gitu loh. Kayak dua-duanya tuh yang emosinya nggak bisa stabil. Nah ini bagaimana cara membersihkannya? Kalau jauh gitu mungkin agama apapun ada, cuman lebih kalau sedekah ini, kalau doa-doa pasti kan saya nggak tahu nih, doa-doa orang Kristen, orang Hindu ya, orang Buddha pasti ada doa-doanya untuk seperti itu ya, itu lagi. Tapi kalau bisa kalau di loteng
berarti harus dibersihkan katanya itu ada sesuatu yang seperti mumi. Jadi ada sesuatu yang barang-barang yang berhubungan dengan seperti itu katanya, barang-barang spiritual, barang-barang yang klinik-klinik, jangan ditaruh gudang katanya, lebih baik dibersihkan, terus dirawat yang baik katanya begitu. Kalau ditaruh gudang malah akhirnya buat rumah seperti mereka, atau memang kalau nggak kuat ya bisa jadi itu bisa dibakar. Takutnya ini malah nggak bagus untuk ketentraman dan kemaslahatan hidup kalian gitu ya. Selanjutnya ini hantunya sudah aneh-aneh ya. Ada yang voodoo, ada yang kena voodoo pas mereka tinggal di luar negeri. Ini ada sahabat saya sudah tinggal di luar negeri dan wajahnya kelihatan jelek terus di depan suami. Jadi dia nggak sadar kok suaminya tiba-tiba berubah. Ini berarti tidak bisa disalahkan suaminya, berarti ini ujian dari Tuhan ya. Jadi kalian yang harus bisa bagaimana kalian berkonsentrasi istiqomah untuk berdoa agar si pengaruh voodoo ini tidak masuk ke kalian. Jadi ini mungkin Tuhan ngasih kode bahwa kalian selama ini kurang dekat sama Tuhan, akhirnya dikasih ujian seperti itu biar mungkin ingat. Nah, mumpung belum kadung nih, ada yang belum kadung sampai cerai, ada yang sudah berpisah ya, memilih orang lain, pada orang lain itu lebih, kalau secara physically mungkin lebih nice istrinya, tapi malah memilih orang lain yang kurang cakep lah ya, dibanding yang dulunya mungkin mesra, romantis, tidak ada masalah, tiba-tiba ada masa itu. Ini saya yakin katanya akan ada yang merasa bahwa dia kena voodoo. Karena tidak ada yang tidak bisa diceritakan, dan orang tuh merasakan there's something wrong with me gitu ya. Aneh nih, ada sesuatu yang lain tapi nggak bisa diungkapin. Ada apa sih sebenarnya kan gitu. Kadang kan orang begitu, dan mungkin salah satunya ini ada yang Malaysia, ada yang Sumatera ya, terus ada yang di Kalimantan, ini Sulawesi juga ada yang kena voodoo. Ya mungkin orang Dayak juga ya, saya juga nggak paham voodoo itu ya, sebenarnya dukun ya, cuman istilah keren di orang luar negeri itu voodoo, sebenarnya mungkin ya guna-guna itu sebenarnya mungkin. Terus jadi itu mungkin kita harus segera kembali ke jalan Tuhan dengan cara berdoa, karena saya yakin sesuatu seperti itu tuh kalau kita dekat sama Tuhan, energi positif kita tinggi tuh nggak akan bisa nggak bisa ngaruh ya. Oke, selanjutnya ada yang serem nih, ada yang kena sakit lama di Scorpio, ada yang kena sakit lama. Dan itu sakitnya tidak aneh, maksudnya sudah kadang kambuh, tapi pada saat di medis tidak terdeteksi gitu. Terus kalau malam katanya sakit gitu, sampai kesakitan yang ada yang kena santet ya. Jadi ini setannya saya rasa ini sangat aneh, kuntilanannya kayak kejem banget. Jadi orangnya ini kayak nggak bisa gerak, di tulang belakang itu kadang merasa sangat sakit pas malam hari, pas isya pada maghrib itu sudah mulai. Terus tapi pada saat pagi dia baik-baik aja. Nah ini bisa jadi kalau nanti dia sudah masuk ke saraf, masuk ke kalau bilang ini bisa masuk nadi, ini akan pengaruh ke kesehatan juga, walaupun pertama mungkin di medis tidak terkena ya. Jadi seperti sihir, ilmu sihir itu sebenarnya pada saat kita periksa medis memang nggak ada, tapi lama-lama tuh kalau sininya tali buhulnya ya, kalau bisa bilang tali buhulnya itu ditali, ini juga bisa bengkak dong sama si jin. Nah ini juga bengkaknya kita kena medis, jadi harus diobati medis juga diobati dengan doa seperti itu. Jadi tidak hanya dengan doa aja, nggak bisa, harus dua-duanya seimbang, dua-duanya balance. Jadi kalau kalian sudah merasa ada kayak tiba-tiba tulang kalian seperti ba'da maghrib, tiba-tiba sebelum itu kalian dimaki-maki orang, kalian punya musuh, kalian bertengkar sama orang-orang, tiba-tiba ini ada yang dia sudah mimpi. Jadi ini mimpi dulu sebelum akan mimpi ada si kuntilanak ini datang ke mimpi kalian lebih dari 7 kali katanya. Nah itu terus tiba-tiba kalian sakit, berarti itu ada faktor X, ada sesuatu yang mengganggu kalian. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian memang ingin lebih detail, bisa personal reading, akan ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.